Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Ekawati, NPM 18102058 dari K2 D3 Akuntansi, ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pasuruan. Dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 1 latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu akuntabilitas dan definisi desa. Serta bab 3 adalah data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Langsung saja bab 1, yang pertama adalah latar belakang masalah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan transparansi dana desa adalah dengan dikeluarkannya UU Desa yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat desa yang sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau UU KIP, yaitu memperoleh informasi publik adalah hak setiap individu yang dijamin oleh negara sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Adanya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, seperti dalam pasal 27 yang mewajibkan kepala desa untuk pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada bupati atau wali kota. Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa di setiap akhir tahun anggaran. Dan keempat, memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Diciptakannya undang-undang tersebut sudah sangat tepat karena desa adalah pemerintah yang berhubungan langsung dengan rakyat. Selanjutnya adalah identifikasi masalah, yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pasuruan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Pasuruan? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Pasuruan, Magelang, sehingga peneliti memiliki gambaran pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Lalu, bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan dana desa di Desa Pasuruan? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan transparansi serta pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah dana desa, sehingga dapat dijadikan sebagai tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat dan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa Pasuruan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa itu sendiri dan bagaimana pengelolaan serta transparansi dari dana desa tersebut, serta bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana desa. Selanjutnya adalah manfaat hasil penelitian. Dengan adanya proposal atau penelitian ini, diharapkan dapat menambah informasi kepada pembaca dan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Manfaat untuk pembaca, semoga proposal ini menambah wawasan kepada pembaca mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pasuruan. Dan manfaat bagi penulis selanjutnya yaitu dapat memberikan referensi kepada penulis agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya masuk bab 2 yaitu kajian pustaka yang pertama, akuntabilitas. Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya, menurut Mardiasmo 2009-21, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Selanjutnya adalah definisi desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Kepentingan masyarakat berdasarkan prasangka masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Data atau sampel yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Umumnya data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. Data kuantitatif yang nantinya akan dipakai yaitu berupa data anggaran penggunaan dana desa, di mana hal tersebut mencerminkan penggunaan anggaran di desa tersebut digunakan untuk apa saja serta untuk mengetahui transparansi dalam penggunaannya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri dengan langsung mendatangi kantor desa yang ada di Desa Pasuruan dan nantinya meminta secara langsung laporan anggaran dan laporan realisasi anggaran. Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang dijadikan untuk bahan penelitian. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik yang digunakan antara lain adalah wawancara. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dirasa berkompeten dan tahu-menahu mengenai objek penelitian. Menurut Mulong tahun 2012, observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.